Ya, selamat siang semuanya. Kumbang 2113 di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Habis olahraga ya tadi pagi, ganti baju, ini pakai baju dinas sekarang. Cuman nggak mau langsung ke kantor ya, mau mampir dulu ke tempatnya Ko Andi. Buat teman-teman mohon maaf lah ya kalau misalnya ya vlognya dari sini-sini aja, ketemunya jalan ini lagi ini terus gitu kan ya, karena saya sendiri memang belum punya waktu gitu untuk nge-vlog ke luar kota gitu kan. Jadi ya sementara nge-vlognya masih di dalam kota ya, area Kota Baru, kota Pontianak, Kota Baru, Pontianak. Daerah mana ya, daerah Rasau apa ya kalau nggak salah. Intinya buat teman-teman di Pontianak yang misalnya pengen gabung gitu ya sama teman-temannya Kumbang, mau San Mori, mau night ride gitu, itu pantengin aja Instagramnya Kumbang_2113 ya. Sekalian mau sharing pengalaman saya gitu kan, pengalaman saya di Pontianak ini. Jadi sekitar tahun 2014 itu saya baru tahu kalau ternyata di kota Pontianak ini atau di Kalimantan Barat ini ternyata main layangan itu ada aturannya coy. Aku pikir gimana ya, saya sendiri juga dulu ya zaman-zamannya masih SD sampai SMP gitu kan suka main layangan juga gitu, nggak pernah gitu sampai dirazia sama Satpol PP gitu, cuman gara-gara main layangan. Dan ternyata untuk di Pontianak sendiri itu udah terbit peraturan daerah yang mengatur tentang hukum dan aturan bermain layang-layang. Nah, jadi kan iseng-iseng lah gitu kan, scrolling di Google gitu, kenapa kok main layangan di Kalbar itu kok nggak boleh gitu kan. Jadi rupanya banyak instansi pemerintah gitu, instansi negara yang mengadukan kepada pemerintah bahwasanya sering terganggu akibat orang main layang-layang ya. Contohnya yang pertama PLN, yang kedua Angkasa Pura, terus yang ketiga apa ya, pokoknya ada 3, cuman yang satunya lagi lupa. Dan kok PLN pengen ini apa, maksudnya komplain gitu, kenapa ya, jadi orang main layangan gitu tidak pada tempatnya gitu, kadang di pinggir jalan gitu. Nah kalau di pinggir jalan itu kan ada instalasi listrik nah kan. Nah kadang-kadang itu layangannya nyangkut di kabel listrik, tiang listrik gitu, yang bikin menyebabkan ya konsleting listrik lah, akhirnya putus ya, mati listrik. Nah kan, nah kalau udah mati listrik itu yang komplain ya bukan siapa-siapa, warga sendiri juga. PLN nggak becus gitu, udah. Nah kemudian dari Angkasa Pura, kenapa Angkasa Pura? Nah jadi kalau di Pontianak ini orang-orang main layangan itu bukan cuma buat senang-senang coy, tapi buat ajang perjudian gitu. Nah perjudiannya gimana, dia itu diadu layangan siapa paling kuat gitu kan, yang tali gelasannya paling kuat. Nah kadang tuh lombanya itu kan kalau misalnya adu layangan itu kan tarik ulur gitu kan. Nah jadi pas tarik ulur itu ternyata layangannya sampai ketinggian dimana pesawat itu akan mempersiapkan pendaratan gitu. Nah kalau pesawat udah mau mendarat itu kan terbang rendah gitu kan. Nah jadi selayangan itu mungkin kena tabrak sama pesawat itu, entah itu mau masuk baling-baling pesawatnya atau masuk mesin pesawatnya, yang bisa menyebabkan error gitu kan.
Nah, dan satu lagi ya, karena main layangannya itu pakai tali gelasan itu tajam ya. Tali gelasan itu tajam, jadi kalau misalnya kena kulit itu pun bisa nyayat. Kenapa bisa nyayat ya? Tali gelasan sendiri udah tajam, terus karena ya orang kan berada sama tali gelasan orang lain gitu kan, mau membuktikan tali gelasan siapa yang paling bagus, kadang dicampur sama serbuk kaca atau enggak serbuk batu bata merah, yang mana cara nyampurnya di tali gelasan itu dia menggunakan lem ya, entah itu lem tikus atau lem apa gitu kan. Dan untuk di Kalimantan Barat sendiri ya, khususnya di Pontianak, selama saya udah tinggal di sini selama beberapa tahun, ya memang sudah beberapa kali lah terjadi yang namanya kasus orang kena tali kelayang saat naik motor gitu. Ada yang sampai meninggal juga bahkan. Dan rata-rata yang meninggal itu luka sobeknya itu luar biasa coy, dalam itu. Ada yang sampai kena leher gitu kan. Bayangin aja lo naik motor spot kenceng, tahu-tahu kena tali layangan yang sudah dicampur. Aduh, rasanya gak inget apa-apa coy, tahu-tahu mati aja. Dan saya sendiri juga beberapa hari yang lalu juga kena sih, tapi ya alhamdulillah gak parah-parah banget gitu kan. Jadi ya kena moncong helm sama kena bahu bagian kanan belakang. Pada helmnya itu warnanya merah, jadi berarti ini kena tali gelasan yang dicampur dengan serbuk batu bata merah. Dan untuk jaket juga bagian belakang bahu kanan ini sobek juga coy, koyak. Jadi waktu itu lagi jalan gitu ya, di jalan-jalan Jalan Purnama, kalau nggak salah Jalan Purnama namanya. Jadi di situ tuh pas di pinggir jalan itu saya ada lihat anak-anak yang lagi lari-lari ngejar layangan gitu kan. Wah, ada layangan putus berarti. Dan ternyata talinya tuh ada yang masih gantung di atas jalan gitu. Dan pas aing lewat tiba-tiba ada bunyi seset. Nah, apa itu kan, aku langsung rem takutnya panjang gitu kan, makanya aku langsung rem. Aku pastiin dulu bahwa tali itu udah gak ada ngelilit ke badan saya lagi kan. Ya sudah, akhirnya saya jalan. Nah ternyata begitu saya udah nyampe tujuan, kata temanku, loh ini kok jaketmu koyak, emang udah lama kan atau apa? Aku lihat mana, oh ya rupanya koyak gitu kan. Terus begitu lepas helm kok ada tekstur yang beda gitu loh di helm saya. Begitu saya lihat, alamak, rupanya udah tersayat coy, anjay, dari bagian ventilasi depan sampai ke bagian kanan bawah. Itu rasanya campur aduk. Rasanya tuh campur aduk asli, bener. Ini helm kena lagi setelah kemarin dapat dapat musibah juga, dijatuhin sama orang gitu sampai ngeglinding. Taunya ini dapat lagi kayak gitu ya. Namanya juga cobaan. Tanggal muda.
Dari rumah. Alhamdulillah. Hilap winglet, hilap windshieldnya udah buruk, winglet juga udah patah. Lama patah jadi ganti baru, yang lain udah busuk ganti baru. Ini juga mau ganti baru tapi masih bagus, still young, namanya Charles. Wah, follow apa Charles ya. Promosi ya. Di sini selalu ada semua ya, apalagi buat kawan-kawan yang di Pontianak yang mau nyari spare part yang sekiranya pas di kantong, sinilah tempatnya. Oke ya, jalan dulu. Terima kasih. Windshield baru, habis jajan. Yuk. Nih ceritanya habis jajan. Tempatnya Ko Andi, jajan windshield sama jajan winglet. Winglet yang lama udah patah, windshieldnya juga apa namanya sudah burik lah, makanya ganti sama yang baru kan. Waduh, aspal basah ya. Buat teman-teman di Pontianak kayak yang mau beli aksesoris motor, boleh ke Glory Motor saja ya. Buat ownernya juga Ko Andi tuh ramah banget. Ko Andi tuh apalagi dia tuh lama di Jawa Timur, kalau nggak salah lama di Jawa Timur. Jadi Ko Andi tuh kalau diajak ngomong bahasa Jawa Timur, bahasa Jawa Timuran lah, itu pasti nyambung dia. Dan di situ harganya juga nggak terlalu mahal kayak tempat-tempat lain. Dan kalau misalnya belum sempat ke Glory dan butuh inspirasi apa ya sekiranya buat modif motor apa, misal teman-teman itu punya Matic atau punya motor sport atau punya apa, bisa cari inspirasinya di YouTube-nya Glory Motor PNK ya. Di situ